Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 8. Gerbang 9 Saint Iblis. Panggung pertempuran terdiri dari batu meteor besar. Di setiap batu tertulis dengan kata-kata dari banyak paragon berbudi luhur. Energi misterius yang kuat sedang memancar dari mereka terus-menerus. Energi inilah yang melindungi panggung pertempuran, membuatnya tahan terhadap kerusakan apapun yang mungkin ditimbulkan oleh para kontestan. Tahap pertempuran level paragon berbudi luhur. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia menyaksikannya, panggung pertempuran masih membuat Nan Huairen kagum. Murid Zhang sangat bangga dan mulai membual. Tahap pertempuran ini diciptakan oleh tetua agung kita. Itu bahkan bisa menahan kekuatan penghancur dari banyak paragon berbudi luhur. Nan Huairen hanya bisa bergumam dalam suara rendah. Di masa lalu, sekte kuno dupa pembersihan kami juga memiliki panggung pertempuran. Yang benar adalah bahwa sekte kuno dupa pembersihan juga memiliki tahap pertempuran. Tetapi itu bukan dari tingkat paragon berbudi luhur. Ada yang mengatakan bahwa itu hampir di tingkat kaisar abadi, sehingga bisa menahan pertarungan antara Raja Surgawi dan Kaisar Abadi. Itu ditemukan oleh Kaisar Abadi Minren di dalam ruangan yang tidak diketahui. Sayangnya tidak ada yang tahu mengapa tahap pertempuran ini disegel. Sejak saat itu tidak ada yang bisa memasuki arena. 4 golem batu hebat. Li Qian ada di sana, tetapi dia benar-benar melewatkan percakapan itu. Matanya terfokus pada 4 patung raksasa yang terletak di 4 sudut arena. Masing-masing menjulang setinggi lebih dari 100 meter. Semuanya memiliki ekspresi yang berbeda, namun semuanya sangat realistis. Terlihat jelas bahwa mereka diukir oleh tangan seorang ahli terkenal dengan teknik pedang yang sangat alami dan sempurna. Inilah yang ingin dia lihat. Setelah kematian 9 Saint Paragon berbudi luhur, dia belum pernah mengunjungi sekte ini. Sangat mengejutkan melihat keempat patung itu setelah bertahun-tahun. Ketika Nan Huairen dan murid Zhang sedang mengobrol, tidak ada yang memperhatikan Li Qian. Sesaat kemudian, murid Zhang akhirnya melihat apa yang coba dilakukan Li Qian. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, apa yang dilakukan si idiot ini? Namun Nan Huairen memperhatikan bahwa Li Qian sedang mencoba memanjat di atas patung timur. Namun karena kultivasinya yang lemah, dia tidak bisa mencapai puncak. Pada saat ini banyak siswa yang melilingi panggung pertempuran. Mereka semua menyaksikan perjuangan Li Qian seperti anak desa yang mengunjungi ibu kota untuk pertama kalinya. Tawa meledak dan ejekan memenuhi arena. Dan Huairen sangat malu sehingga dia ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalam selamanya. Dia tidak bisa melihat apa yang istimewa dari keempat patung ini yang mendorong Li Qian untuk mengambil tindakan. Li Qian memberi isyarat agar Nan Huairen datang. Nan Huairen tidak bisa mengatakan tidak kepada murid utama, terutama ketika orang itu dipilih oleh seluruh sekte. Dia dengan sedih berjalan ke arah Li Qian di bawah tatapan cermat semua murid. Li Qian dengan tenang memerintahkan, patung ini terlalu tinggi, bawa aku ke sana. Hah? Nan Huairen tercengang. Ia diam-diam mempertanyakan apakah Li Qian telah menjadi gila. Memanjat patung di depan banyak murid gerbang 9 Saint Iblis ini. Ini adalah tamparan hebat bagi wajah mereka. Apakah kau akan membawaku atau kau ingin terus menonton pertunjukan monyetku? Li Qian dengan santai berkomentar seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tanpa pilihan lain, Nan Huairen meraih Li Qian dan melompat. Dalam satu gerakan mereka tiba di puncak patung. Li Qian duduk di bahu patung dan dengan santai menatap ke kejauhan, merangkul pemandangan yang ada di depannya. Nan Huairen tidak setebal Li Qian. Dia segera melompat turun kemudian menunggu di bawah patung. Dia berdiri di sana, menunggu, kalau-kalau terjadi sesuatu. Dia bahkan tidak bisa begitu saja meninggalkan sesama muridnya. Murid Zhang bagaimanapun, dia tidak ingin di sana lebih lama lagi. Dia segera pergi tanpa salam perpisahan. Apakah dia pikir bahwa dia adalah orang hebat duduk di atas patung? Orang kampung ini terlalu kasar. Mengabaikan komentar yang dimuntahkan para murid dari gerbang 9 Saint Iblis, Li Qian duduk di patung itu. Dia berbisik padanya seolah-olah dia sedang berbicara dengannya.
Tindakan gila dan tidak masuk akal dari Li Jie menyebabkan para penonton mempertanyakan kewarasan mereka. Ini benar-benar idiot tanpa rasa takut. Namun tidak ada yang berusaha menghentikannya. Akhirnya Li Jie tampak bosan duduk. Dia sekali lagi melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Nan Huairen. Seolah-olah semua batu telah diangkat dari bahunya. Nan Huairen sangat lega karena kegilaan ini telah berakhir saat dia menjatuhkan Li Jie ke tanah. Kakak pertama, matahari telah terbenam. Haruskah kita kembali dan beristirahat saja? Nan Huairen berdoa dengan sepenuh hatinya agar murid utama ini dapat menghindarkannya dari rasa malu lebih lanjut. Siapa yang tahu hal lain apa yang akan dia lakukan jika mereka melanjutkan tur mereka. Melihat bagaimana Nan Huairen tampak seperti anak anjing mati, Li Jie tertawa kecil dan mengangguk setuju. Seorang murid tidak bisa tidak berteriak setelah melihat seringai iblis Li Jie. Sekte kuno Dewa Pembersih adalah sekte kelas 3. Kau hanyalah seekor katak yang ingin memakan daging angsa. Seekor kura-kura hitam bodoh memiliki keberanian untuk mengadili senior kita. Melihat seseorang menantangnya secara langsung, Li Jie perlahan berbalik dan berkata, "Mengadu seniormu? Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bahkan jika seorang malaikat surgawi atau peri yang saleh ingin menikahiku, mereka harus berdoa untuk penerimaanku. Sedangkan seniormu, antriannya terlalu panjang sampai pada gilirannya nanti." Semua murid laki-laki meraung setelah mendengar kata-kata yang tak tahu malu dari Li Jie. Tenang, semua harus menghargai perdamaian dan kemakmuran. Situasi saat ini membuat tulang punggung Nan Huairen merinding. Dia segera membawa Li Jie dan pergi. Dia tidak bisa meninggalkan orang gila ini di luar lebih lama lagi. Setelah tiba selamat di wisma mereka, Nan Huairen berteriak, "Kakak pertama, tolong. Ini bukan tempat di mana kita bisa mengatakan dan melakukan apapun yang kita inginkan. Mundur selangkah dan hargai langit yang tinggi dan laut yang dalam. Tolong, kendalikan dirimu." "Menahan?" Li Jie dengan acuh tak acuh menyatakan. Seorang jenderal akan menghentikan pasukan yang datang. Bendungan akan menghalangi arus yang masuk. Arti dari kata-kata Li Jie adalah dia memberitahu seseorang untuk tidak khawatir. Nan Huairen membeku. Merawat seseorang seperti Li Jie sama saja dengan mencari masalah untuk diri sendiri. Dia benar-benar menyesal mengambil misi ini untuk pergi ke gerbang 9 Saint Iblis. Setelah peristiwa di panggung pertempuran, banyak murid gerbang 9 Saint Iblis marah. Du Yuanguang adalah salah satu dari mereka yang benar-benar ingin membunuh Li Jie. Dia adalah murid luar, tetapi bakat bawaannya di atas rata-rata, sehingga banyak yang menyebutnya sebagai jenius kecil. Dia baru saja bergabung dengan sekte selama 5 tahun, tetapi dia sudah mencapai tahap puncak istana sementara. Selama dia berhasil lulus ujian tahun ini, dia bisa menjadi murid batinia. Du Yuanguang sangat menyukai Li Suangyan. Selama ujian masuknya, dia adalah salah satu penyelenggara utama. Cinta pada pandangan pertama. Dia juga berpikir bahwa dia mengenali keterampilan dan bakatnya sejak dia menerimanya. Dia sangat percaya diri pada kemampuannya dan berharap dia menjadi mitra daonya. Jadi keberadaan Li Jie secara alami menjadi duri di matanya. Mata Du Yuanguang mengungkapkan niat membunuhnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Manusia ini tidak tahu batasnya sendiri. Jika aku tidak memberinya sedikit pelajaran, dia akan terus berpikir bahwa dia berada di langit dan bumi. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.